Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang AMDAL terhadap dampak pembangunan berwawasan lingkungan dari mata kuliah Teknik Lingkungan, dosen dosen pengampu Bu Anita Rahmawati, STMT. Di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Nadia Alrizani dan rekan saya Marina Ehcin Ayuri, Melanda Asri Evrilia, dan Wafa Nabila Umah. Next. Pengertian AMDAL, analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. AMDAL terhadap izin lingkungan. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesungguhnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup, tanah, dan air yang baik dan sehat. Beberapa pasal yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan ada di pasal 65 Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Next. Selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan. Agar hak tersebut terpenuhi, maka wajib dipastikan segala kegiatan perekonomian dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu di dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu ada di Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu melangkah maju untuk perbaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang pertama perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Next. Sekarang yaitu kita membahas tentang peran masyarakat terhadap dampak pembangunan AMDAL. Ada beberapa, yaitu yang pertama, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu pengawasan sosial. Yang ketiga, yaitu pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat AMDAL secara umum. Yang pertama, sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana. Sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha atau kegiatan. Sebagai acuan atau rekomendasi izin usaha atau kegiatan, sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal, dan yang terakhir sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah. Next. Ini menurut Bapak Oto Sumarwoto, ada beberapa sebab penting tidak efektifnya AMDAL, yaitu 2001 ayat 72. Pelaksanaan AMDAL yang terlambat sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan
tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program dan menaikkan biaya proyek. Kurangnya pengertian pada sementara pihak tentang arti dan peranan AMDAL, sehingga dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan undang-undangan, atau bisa juga disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek. Belum cukup berkembangnya teknik ini, dapat dibuatnya yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik juga jelas. Kurangnya keterampilan pada Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL. Next. Jenis AMDAL. Yang pertama ada AMDAL tunggal. AMDAL tunggal yaitu bentuk usaha atau kegiatan yang dimana kewenangannya dipegang oleh suatu instansi atau perusahaan yang sangat memahami tentang usaha kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua ada multisektoral. Hasil studi yang di dalamnya berisi tentang dampak penting dari suatu kegiatan yang sudah direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu ekosistem dan kewenangannya dipegang lebih dari satu instansi atau disebut perusahaan. Next. Peran AMDAL, pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup tersebut. Perlu ditelaah lagi, apakah suatu rencana kegiatan pembangunan akan merugikan manusia dan lingkungannya atau tidak? Ini menurut 96 Parwoto. Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam pembangunan yaitu melalui AMDAL, atau dapat dikatakan AMDAL membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan, sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dengan cara mencarikan teknik penyelesaian dampaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen-komponen dalam AMDAL. Yang pertama yaitu kerangka acuan, yang kedua yaitu analisis dampak lingkungan, yang ketiga yaitu RKL atau rencana pengelolaan lingkungan, yang terakhir yaitu RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Mempertahankan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan tanpa menyinggung konsep pembangunan berkelanjutan dalam era pembangunan menjelang abad ke-21 dirasakan kurang lengkap. Bahkan, kelompok ahli dalam Komisi PBB tentang lingkungan dan pembangunan telah meletakkan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang akan mendukung pembangunan ekonomi dunia pada saat ini hingga menjelang berakhirnya abad ke-20. Pembangunan berkelanjutan atau ada yang menyebutkan pembangunan terlanjutkan, satu sisi dari mata uang yang sama dengan istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 Butir 13 UUL 82 diperbarui tahun 97. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati atau kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati, maupun non-hayati atau sosial budaya. Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Bacakan kesimpulan. Jadi, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Adapun peranan AMDAL dalam pembangunan yaitu usaha-usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan bentuk alam dan bentang alam. 2. Eksplorasi sumber daya alam, baik yang diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. 3. Proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta pemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. 4. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Dan yang terakhir, peranan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
Baik, berikut adalah materi-materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.